Bapak Ibu mohon izin minta waktunya. Hari ini saya dan Pak Bani bertugas untuk membuat satu video. Di antaranya adalah kegiatan MTL bersama dengan Radit. Itu mohon izin dan mohon waktunya mengganggu sebentar saja, kurang lebih 10 menit. Ya, izinnya dulu ya. Baik, akan kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Bapak Ibu hadirin sekalian, terima kasih atas kehadirannya di undangan yang kami sampaikan. Pagi hari ini kami akan menyampaikan tentang tugas kami di PKG PJOK Kota Bekasi di gelombang 1 tahun 2024, yaitu membuat rencana tindak lanjut. Untuk itu Bapak Ibu dulu, perkenankanlah saya akan menyampaikan tugas kami, diantaranya adalah tentang pembuatan rencana tindak lanjut ini. Baik, Bapak Ibu dulu, siap semuanya untuk mengikuti ya? Karena kegiatan kita adalah nanti melibatkan kelas-kelas yang Bapak Ibu ampuh. Di antaranya ada kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Untuk itu di siang hari ini kita akan membahas kegiatan itu semuanya. Baik, saya akan membacakan slide yang sudah saya bimbingkan bahwa di hari ini kami akan menyampaikan tentang rencana tindak lanjut di PKG PJOK Kota Bekasi, Jawa Barat di gelombang 1 tahun 2024. Baik, Bapak Ibu, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri saya. Ini saya ketika waktu kegiatan. Nama saya Aris Nugroho, peserta PKG PJOK Kota Bekasi gelombang 1 di kelas 5. Kemudian ini adalah fasilitator saya, namanya Kak Nurdiansa. Beliau adalah fasilitator PKG PJOK Kota Bekasi gelombang 1 di kelas 5. Ini adalah foto ketika kita deklarasi diseminasi untuk PKG gelombang 1 tahun 2024 Kota Bekasi. Bapak Ibu hadirin sekalian, ini program yang akan kami tampilkan, yang akan kami presentasikan untuk rencana tindak lanjut kita yang ada di SD Negeri Gagah Mulia 4, yaitu merancang pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar sekolah. Jadi komunitas belajar sekolah ini adalah komunitas kita semuanya, guru yang ada di SD Negeri Gagah Mulia 4, baik di kelas rendah, kelas 1, 2, 3, ataupun kelas tinggi, kelas 4, 5, 6. Kemudian ini tema yang akan kita bahas, yaitu kita akan mengangkat satu pembelajaran permainan tradisional yang saat ini sudah masuk ke tingkat internasional. Apa itu? Yaitu kita akan melakukan pembelajaran berbasis proyek. Jadi nanti anak-anak yang melaksanakan menjadi atletnya, anak-anak yang menjadi jurinya, anak-anak yang menjadi wasitnya, anak-anak yang menjadi pemain-pemainnya. Jadi nanti anak-anak yang melaksanakan itu semuanya. Nah ini berbasis project based learning, ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Kemudian dengan tema yaitu dengan menggunakan permainan tradisional hadang di SD Negeri Gagah Mulia 4. Tentunya Bapak Ibu pernah main hadang ya? Pernah Bapak Ibu? Pernah ya? Nah permainan hadang ternyata sampai saat ini sudah masuk ke tingkat internasional. Nah, maka itu permainan hadang ini kita kembangkan dari tingkat SD sampai ke tingkat nasional. Bahkan sekarang sudah resmi menjadi ada satu persatuannya, yaitu permainan tradisional. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, ini kurang lebih gambarnya kurang lebih seperti ini permainan hadang. Kemarin pun kita Bapak Ibu guru ikut merampaikan kegiatan ini. Baik, berikutnya ini latar belakang kenapa saya mengambil tentang permainan hadang ini. Yang pertama bahwa konteks sekolah kita, sekolah dasar SD Negeri Gagah Mulia 4 itu memiliki 13 rombel.
dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kemudian dengan siswa sekitar 370-an peserta didik yang sangat antusias dalam kegiatan fisik dalam permainan hadap ini. Jadi anak-anak kita ini luar biasa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Itu latar belakangnya. Yang kedua, pembelajaran PJOK di sekolah masih terfokus pada aktivitas yang bersifat instruksional dan kurang dalam perlibatan kreativitas peserta didik. Jadi ini akan kita kembangkan bagaimana anak nanti merasa terlibat langsung dalam kegiatan ini. Kemudian yang ketiga adalah olahraga tradisional hadap, merupakan salah satu olahraga yang sangat digemari oleh peserta didik, khususnya di SD Negeri Jakarta yang 4. Kita setiap saat melakukan ini dalam setiap pemanasan dan lain sebagainya. Kita biasanya melakukan permainan tradisional ini. Dan ini yang sedang ngetren ya, ini sedang ngetren, yaitu permainan hadap. Berikutnya adalah pemetaan aset yang ada di sekolah kita. Pemetaan aset di sekolah kita sudah luar biasa, lapangannya bagus, kemudian kondisi sekitarnya juga mendukung. Yang pertama adalah kondisi kesenjangan. Banyak peserta didik yang belum memahami bagaimana menghubungkan antara pembelajaran olahraga dengan nilai-nilai tradisional seperti kerjasama, kejujuran, persatuan. Itu dapat digali melalui permainan hadap. Bapak Ibu, permainan hadap itu kerjasama tim, tidak bisa sendiri karena satu menghadap dengan yang lain, karena satu harus menyelamatkan dengan yang lain. Kalau satu kena, maka penggantian untuk berikutnya. Jadi ini bisa mewujudkan satu gotong royong, kebersamaan, kerjasama, saling percaya, kemudian tidak saling menjatuhkan. Berikutnya, fasilitas sekolah memiliki lapangan yang cukup luas. Ya, jadi lapangan kita cukup untuk menampung anak-anak semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6 dalam satu kegiatan, kemudian bisa kita adakan di lapangan itu semuanya. Dan lapangan kita representatif luar biasa, sudah bagus, kemudian aman dari bahaya-bahaya yang mengancam pada keselamatan siswa. Ini lapangan kita. Kemudian sumber daya manusia. Guru PJOK yang berpengalaman dan antusias dalam mengembangkan PJOK berbasis permainan olahraga serta guru-guru kelas yang senantiasa luar biasa mendukung semua event. Jadi ini adalah beberapa pemetaan aset yang kita punya. Yang pertama, dari sekolah kita sudah luar biasa, baik peralatannya sudah ada, garis-garisnya sudah ada, lapangan sudah ada, aman untuk kegiatan anak-anak. Kemudian sumber daya manusianya juga mempunyai guru olahraga yang sudah berpengalaman, kemudian mempunyai antusiasme untuk mengembangkan permainan ini. Kemudian yang berikutnya dibantu oleh guru-guru yang luar biasa, baik guru kelas maupun guru bidang studi yang lain. Untuk itu sudah saatnya kita untuk lebih meningkatkan kelompok belajar sekolah kita, agar pada satu kerjasama antara guru bidang studi dengan guru kelas. Baik, berikutnya Bapak Ibu, tujuan program ini. Apa tujuan program ini? Tujuan program ini mempunyai dua tujuan. Yang pertama adalah tujuan menggunakan permainan olahraga tradisional hadap. Jadi tujuan utama daripada RTL yang akan kami angkat ini adalah menggunakan permainan olahraga tradisional hadap sebagai pembelajaran berbasis project atau project based learning atau PBL untuk mengembangkan keterampilan fisik serta sikap sosial serta nilai-nilai budaya dalam konteks pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Bapak Ibu hadirin sekalian, inilah tujuan utama kita, bahwa melalui permainan hadap ini kita akan melatih anak-anak untuk yang pertama mempunyai sikap sosial, mempunyai satu empati terhadap yang lain. Kemudian nilai-nilai budaya juga akan berkembang di situ. Baik, berikutnya Bapak Ibu, ini adalah tujuan program yang berikutnya secara umum dapat mewujudkan pembelajaran PJOK
yang berpusat pada peserta didik dengan memanfaatkan permainan olahraga tradisional Hadang untuk mengembangkan keterampilan motorik, kerjasama tim, serta pemahaman tentang nilai-nilai budaya. Ketika kita menggunakan kurikulum merdeka, di sini sudah masuk 8 item yang ada gotong royongnya, ada kerjasamanya, ada kepeduliannya, dan lain sebagainya. Di sini permainan Hadang ini ada di dalamnya itu semuanya. Jadi inilah kenapa permainan Hadang saya ambil untuk rencana tidak lanjut sebagai tugas akhir di PKG PJOK. Berikutnya, tujuan khusus kita mempunyai yang pertama, memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik untuk merancang studi dengan edukasi model. Jadi anak-anak nanti yang terlibat langsung. Jadi nanti siswa melaksanakan permainan olahraga Hadang dengan aturan yang telah dimodifikasi agar lebih mudah dipahami dan sesuai dengan konteks pendidikannya. Jadi nanti peraturan-peraturan yang memang secara resmi kita akan sedikit demi sedikit perkenalkan, tidak langsung menggunakan peraturan yang resmi harus seperti ini enggak. Tetapi bagaimana siswa merasa bahwa oh saya melakukan tugasnya, kurang lebih seperti itu. Yang berikutnya yang kedua adalah untuk meningkatkan keterampilan motorik kasar peserta didik, kemudian mengembangkan sikap kerjasama, kepemimpinan dan sportivitas dalam diri peserta didik. Ini adalah tujuan dari permainan Hadang itu. Kemudian yang terakhir, mendorong kreativitas peserta didik dalam mengembangkan program SEM melalui pertandingan Hadang. Jadi studi education model. Jadi ini nanti student education model. Jadi nanti anak yang terlibat langsung, teman-teman. Jadi di sini SEM ini adalah mereka nanti yang menjadi atlet, mereka nanti yang menjadi wasit, mereka nanti yang menjadi juri, mereka nanti yang mempersiapkan segala sesuatunya. Kayak sebuah pesta olahraga, pekan olahraga, nanti mereka jadi panitia. Bagaimana saya menjadi ketua panitia, bagaimana saya menjadi petugas perlengkapan, bagaimana saya menjadi wasit dan lain sebagainya. Jadi mereka semuanya, kami hanya mengkoordinir saja, kami hanya memfasilitasi saja, kurang lebih seperti itu. Berikutnya, capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan dari kegiatan RTL ini. Yang pertama adalah capaian pertama, peserta didik mampu memahami dan menerapkan tugas dasar mereka dalam kegiatan SEM permainan olahraga tradisional Hadang secara ada rapatnya, ada diskusinya, ada pembagian tugasnya, kamu tugasnya ini, kamu tugasnya ini, kamu tugas apa dan lain sebagainya. Kemudian dengan melakukan permainan Hadang dan nilai yang lain, bagaimana mereka menghargai pendapat temannya yang lain, kurang lebih seperti itu. Berikutnya yang kedua, membagi peserta didik dalam kelompok besar maupun kecil untuk merancang program SEM permainan Hadang, baik aturan dan strategi permainan. Jadi nanti ada yang bermain juga murid kita, murid-murid, nanti ada yang jadi panitia juga murid-murid, nanti ada yang jadi wasit juga murid-murid. Berikutnya capaian kedua adalah peserta didik dapat bekerja sama dalam tim, menunjukkan sikap sportivitas dan tanggung jawab. Kemudian indikatornya 80% peserta didik dapat bekerja sama dalam tim. Jadi nanti kita akan melatih anak-anak kita untuk sportif, anak-anak kita untuk tidak membuli satu dengan yang lain, anak-anak kita untuk menghargai satu dengan yang lain. Kalau temennya kena, teman satu lebihnya kena, tidak disalahkan. Gara-gara kamu sih, wah ini. Jadi biasa seperti itu yang akan kita kurangi. Jadi anak tidak selalu menyalahkan orang lain, tapi kerjasama tim. Berikutnya langkah awal adalah mengadakan pertandingan Hadang secara berkelompok, di mana mereka harus bekerja sama untuk mewujudkan satu tujuan yang sama. Kurang lebih itu baik dulu. Berikutnya, ini adalah rencana evaluasi. Semua kegiatan akan kita evaluasi. Lini masa evaluasinya adalah awal program, kemudian ada tengah program, dan ada akhir program. Jadi awal program kita evaluasi kesiapannya kayak apa, kemudian menilai pengetahuan dasar siswa tentang permainan Hadang dan kesiapan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
Jadi nanti juga akan kita perintahkan biar satu visi, kelas 4, kelas 5, kelas 6 biar satu visi bahwa ini loh aturan permainannya. Kemudian dalam program mengobservasi, partisipasi dan keterlibatan semuanya saja. Akhir programnya refleksi kelompok dan individu. Jadi Bapak Ibu guru, setiap akhir dari setiap sesi kita diharapkan untuk melakukan refleksi. Demikian juga ketika kita menjadi guru di kelas, ketika kita menjadi seorang pengajar di kelas, kita harus mampu merefleksi apa yang sudah saya sampaikan, bagaimana tadi tanggapan murid, bagaimana tadi saya menyampaikan. Ini harus kita refleksi. Setiap akhir kegiatan kita akan melakukan refleksi. Oh, ternyata saya tadi tidak bisa mengarahkan anak saya yang bandel nih. Gitu. Jadi kenapa nih si Atar kok bandel banget gitu? Atar kok nangis terus? Nah, ini harus kita refleksi. Kenapa ini? Kok selalu bikin ribut sendiri? Nah, ini kita harus refleksi. Ada apa dan bagaimana? Nah, itu nanti kita cari solusinya. Ya, kita harus cari solusinya nanti ada. Kemudian yang berikutnya adalah peserta didik melalui observasi dan refleksi setelah kegiatan SEM ini. Kemudian dulu melalui pengamatan selama kegiatan dan sesi diskusinya. Orang tua juga nanti akan kita libatkan untuk mengisi kuesioner terkait pengalaman mereka bersama anak setelah mengikuti kegiatan. Jadi nanti ada undangan untuk orang tua juga. Ya, ada undangan untuk orang tua juga, dan mungkin mereka mau melihat juga bagaimana kesiapan dan bagaimana anak-anaknya. Berikutnya, yang terakhir untuk teknik pengambilan data melalui observasi langsung dan melalui kuesioner. Jadi kurang lebih seperti itu untuk rencana evaluasi dari awal awal program, tengah program dan akhir program. Kemudian setelah melakukan diskus, kemudian kegiatan, kemudian kita adakan refleksi semua kegiatan. Bapak Ibu kurang lebih seperti itu. Berikutnya, mitra dalam komunitas belajar ini siapa saja? Jadi ada komunitas belajar sekolah atau KBS. Komunitas belajar sekolah kita sudah punya namanya jamu kuat ya. Jamu 4 kuat, jaga mulia 4, kreatif, unik, aspiratif, dan takwa. Luar biasa kan? Nah, kita sudah punya KBS tuh, kelompok belajar sekolah. Nah, itu harus kita kembangkan. Setiap apa kita programkan untuk bertemu. Mungkin hari ini Bu Leli dan isi SPP. Pertemuan berikutnya Bu Lena isi SPP. Jadi nanti kita akan kaya dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, Bapak Ibu, siapa mitra dalam komunitas belajar kita? Yang pertama guru PJOK. Jadi, apalagi kita di sekolah kita mempunyai 2 guru PJOK. Ini sebagai fasilitator utama untuk membimbing peserta didik dalam kegiatan SEM pertandingan hadap. Jadi, kami nanti akan menjadi fasilitator. Kemudian yang berikutnya adalah guru kelas. Guru kelas apa tugasnya? Membantu dalam membimbing peserta didik di kelasnya untuk menjalankan tugas kegiatan SEM dan membantu mendokumentasikan refleksi dan hasil kegiatan. Jadi nanti kalau kita memakainya kelas tinggi 456, Bapak Ibu guru yang ada di kelas 456 akan kita libatkan juga untuk kegiatan SEM dan tersebut. Berikutnya orang tua. Orang tua dapat diundang untuk menyaksikan kegiatan SEM dan dapat memberikan dukungan moral. Kadang-kadang kita harus melakukan sebagai recording ya, sebagai recording untuk orang tua. Ya orang tua melihat juga, oh ternyata anak saya seperti ini, oh anak saya ternyata mampu. Kadang-kadang di rumah tidak dilakukan seperti itu, itu anak kecil ya. Padahal di sini dia dewasa, dia mampu bekerja sama dengan Bapak Ibu, kurang lebih itu. Berikutnya adalah kapasitas yang dimiliki sekolah. Adalah sumber daya yang dimiliki, ada lapangan sekolah, alat permainan yang sudah lengkap, guru PJOK, kemudian komunitas belajar sekolah. Ini merupakan kekayaan kapasitas yang ada dimiliki sekolah kita. Jadi sudah lengkap sebetulnya. Kita mempunyai lapangan sekolah yang sudah kredibel, sudah aman dan lain sebagainya.
Kita mempunyai alat permainan yang cukup mendukung arah untuk kegiatan olahraga. Kita mempunyai guru PJOK yang luar biasa. Kita mempunyai komunitas belajar sekolah yang luar biasa juga. Jadi sekolah kita harus sudah go aktif yang lebih jauh lagi. Kita harus bisa, apalagi dengan dibantu guru-guru kelas, guru-guru kelas yang luar biasa ya, semuanya sudah kita dilaksanakan. Berikutnya pemanfaatan aset. Ada lapangan olahraga yang digunakan secara sebaik-baiknya untuk kegiatan pertanian. Kemudian guru kelas, kemudian orang tua ini termasuk di dalamnya. Bapak Ibu Hadirin sekalian, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar kita adalah target peserta. Ini kita akan laksanakan khusus untuk di kelas 4, 5, 6. Karena ini permainan hadang, jadi untuk kelas rendah 1, 2, 3 belum pernah kita ajarkan materi ini. Materi ini yang sudah kita ajarkan adalah kelas 4, kelas 5, kelas 6. Nanti ada untuk kegiatan SEM untuk kelas 9 juga, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Berikutnya, pengaturan programnya adalah ruang lapangan sekolah, kemudian waktu program dilaksanakan selama 3 kali pertemuan. Yang pertama kita diskus terlebih dahulu pembentukan panitia, kemudian penjelasan aturan main, kemudian rapat panitianya dan sebagainya. Kemudian pertemuan kedua dan ketiga pelaksanaan kegiatan. Jadi pelaksanaan kegiatan nanti bisa kita pilih satu regu putra kelas 5, satu regu putri kelas 5, satu regu putra kelas 6, satu regu putra putri kelas 6. Jadi nanti ada 4 tim, nanti akan kita olah sedemikian rupa. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Kemudian pertemuan ketiga, setelah selesai semua kegiatan kita akan adakan refleksi, kemudian kita adakan evaluasi apa saja. Sehingga next year, tahun depan kita bisa mengadakan kegiatan ini lagi dengan berkaca, dengan bercermin kegiatan yang saat ini akan kita laksanakan. Baik, berikutnya penutup dan rencana tindak lanjut. Ini adalah kegiatan rencana tindak lanjut kita dari awal sampai dengan akhir. Kurang lebih apa yang sudah kami sampaikan di sini. Tujuan utama dari penutup ini adalah pembelajaran berbasis proyek menggunakan kegiatan SEM. Tadi SEM, Studi Education Model. Jadi anak yang nanti terlibat langsung itu SEM. Pertandingan menggunakan pertandingan hadang diharapkan dapat meningkatkan keterampilan fisik, kemudian kerjasama, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab siswa dengan jadi kamu yang baik. Jadi ini untuk melatih ke arah situ. Kapan lagi anak-anak akan kita latih untuk menciptakan kondisi fisik yang baik, anak tidak mudah sakit, anak tidak mudah capek. Hari Sabtu mereka kegiatan banyak, minggu banyak, Senin nggak masuk. Ya, ada hal seperti itu. Kenapa? Karena sakit dan lain sebagainya. Kemudian untuk kerjasama dengan satu dengan yang lain, kemudian untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab. Jadi ini yang perlu kita. Kemudian pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ini memberikan kesempatan kepada mereka untuk aktif berpartisipasi dan mengembangkan. Berikutnya tindak lanjut kita adalah satu, presentasi rencana kepada komunitas sekolah untuk mendapatkan masukan. Jadi nanti kita akan atur jadwalnya dalam waktu relatif dekat. Nanti akan kita presentasikan kepada anak-anak, kemudian kita akan sosialisasikan. Kemudian untuk implementasi program sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah ini kita ada kerjasama dengan guru kelas 4, guru kelas 5, guru kelas 6. Kita akan ada kerjasama. Kapan nih kita mau adakan kegiatan SEM permainan hadang ini. Kemudian yang berikutnya dokumentasi kegiatan dan refleksi untuk perbaikan di masa mendatang. Jadi kegiatan SEM permainan ini dilakukan 1 kali dalam 1 tahun. Kemudian tahun berikutnya baru kita bisa laksanakan lagi. Tentunya tahun pertama setelah kita mengadakan kegiatan, kita adakan refleksi, kita adakan evaluasi, apa kekurangannya dan apa yang harus diperbaiki. Bapak Ibu, berikutnya kemungkinan tantangan dan solusi. Kadang-kadang kita sudah menyiapkan segala sesuatu, nggak tahunya hujan, nggak tahunya ada kegiatan yang lain dan lain sebagainya. Nah ini ada tantangan, kemungkinan dan solusinya bagaimana?
Yang pertama, tantangan yang pertama, kesulitan siswa dalam memahami kegiatan SEM dan aturan hadap. Jadi apa sih SEM itu? Kadang-kadang anak bingung dan mungkin itu berita baru atau kata baru atau singkatan baru bagi telinga anak-anak. Ya. Nah ini harus kita sosialisasikan. Solusinya apa? Yaitu melakukan sosialisasi kegiatan dengan menyederhanakan aturan, ya, aturan permainan dan menjelaskan tentang apa itu SEM. Berikutnya, tantangan yang kedua adalah siswa kurang tertarik pada permainan dan merasa permainan tersebut sulit. Jadi, kalau perlu kami sampaikan, anak-anak kalau disuruh pilih, anak-anak kita mau main apa nih? Mau main voli, mau main hadap, mau main bulu tangkis atau sepak bola? Pasti mayoritas milihnya sepak bola, futsal, itu pasti. Gak kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu pasti pilihannya. Sehingga ada anak yang kurang tertarik dengan salah satu permainan. Itu adalah hal yang wajar. Makanya kemarin dalam diskusi kita di PKG diarahkan ketika kita berhadapan dengan anak itu malah diarahkan, anak-anak kita mau olahraga apa nih? Jadi nanti apa yang menjadi suara terbanyak itu yang akan kita. Berikutnya, tantangan berikutnya dan ini solusinya adalah menyesuaikan permainan dengan elemen yang menarik dan menyederhanakan permainan dan sistem aturan pertandingan. Kemudian yang tantangan yang ketiga, keterbatasan waktu ya untuk melakukan refleksi yang mendalam. Kemudian solusinya apa? Mengalokasikan waktu refleksi yang cukup di akhir sesi kegiatan dan memberikan siswa kesempatan untuk berbagi pengalaman secara bertemu. Jadi, Bapak Ibu, ini sudah kita praktekkan. Kemarin kita praktekkan. Jadi kelas ini yang jadi ini, kamu jadi ini, ada defilenya juga, ada yel-yelnya juga, ada lombanya juga, ada juri dan sebagainya. Ini sudah kita praktekkan dalam praktek PKG kita kemarin dan ternyata luar biasa isi cerita daripada sesi. Berikutnya Bapak Ibu, ini adalah catatan kita yang terakhir adalah rancangan ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan mendalam. Jadi kita di olahraga ini bagaimana di lapangan itu Bapak Ibu, satu menguasai anak, dua bagaimana anak aman, tiga bagaimana anak itu senang dalam kegiatan berolahraga. Berikutnya melalui permainan olahraga serta mengembangkan keterampilan sosial dan motorik peserta didik. Jadi dengan melakukan kegiatan-kegiatan itu, motorik anak akan berkembang, aktivitas, tambah lincah, dan lain sebagainya. Berikutnya, diharapkan melalui proyek ini, peserta didik dapat mengenal dan melestarikan budaya sambil belajar tentang pentingnya kerjasama, tanggung jawab, dan solidaritas. Bapak Ibu, kita harus melatih anak untuk bertanggung jawab mulai dari sekarang. Jadi mulai dari kecil anak sudah dibiasakan untuk kerjasama, tanggung jawab, kemudian sportif dalam mengikuti sebuah kegiatan. Baik, ini adalah kegiatan-kegiatan waktu PKG kita Bapak Ibu sekalian. Ini hasilnya. Setiap kali kita diskus dan sebagainya, ini menunjukkan hasil-hasilnya. Ini ketika kita di lapangan setelah SEM, kita berfoto bersama dengan semua fasilitator. Ini kegiatan kita untuk menghitung denyut nadi. Jadi denyut nadi maksimal seseorang kita pun diajari seperti itu juga. Kemudian ini kegiatan kita SEM, ya ini kegiatan kita SEM dengan melakukan pertandingan. Berikutnya ini kegiatan kita untuk mengukur endurance atau kebugaran. Demikian tadi. Kemudian Bapak Ibu, ini saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas semua keikutsertaannya di siang hari ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak bagus, tidak tepat, mohon maaf yang sebesarnya. Untuk itu dari Bapak Ibu yang mau bertanya dengan kegiatan SEM ini, silahkan untuk bertanya karena nanti kita semuanya akan terlibat di dalamnya. Silahkan. Ayah. Kuning, betul, ya. Tadi apa? Kalau tidak keliru di tempat saya waktu kecil itu namanya bukan soccer ya Pak? Iya, iya,
Ya betul tuh. Jadi kalau di tempat kita dulu kuning namanya gobang sodor. Kemudian secara nasional namanya hadang. Kalau di Bekasi mah terkenalnya galasin. Ada yang singkat lagi asin. Main asin. Nah itu. Jadi ada 5 pemain, ada 1-4 sebagai penjaga garis. Nanti di situ ada bentar. Ini ada di depan ya, di depan. Ya. Jadi ada 5 pemain, 4 sebagai penjaga garis, 1 sebagai sodor. Ya, waktu kecil kita ada. Bu Yuni, ada pertanyaan? Coba pengen tahu aja sih Pak ya, aturan singkatnya aja Pak, aturan dalam permainan hadang itu aturan mainnya seperti apa Pak? Baik, terima kasih Bu Yuni. Aturan secara singkatnya aja ya. Secara singkatnya kurang lebih seperti ini. Bentar, ini yang ada ini kurang jelas ya. Jadi yang pertama ada 5 pemain. 5 pemain regu A, 5 pemain regu B. Kemudian 5 pemain itu jaga satu jaga garis yang lurus, itu ada 4 pemain. Jadi jaga garis seperti ini, dia harus ngintip garis. Nanti ada garisnya, ya ada garisnya. Kemudian ini penjaga depan, penjaga tengah, penjaga belakang. Jadi ada 4 penjaga yang menjaga garis. Kemudian 1 penjaga yang menjaga sodornya atau garis lurusnya, ya ada garis lurusnya. Nah, untuk menjaga garis sodornya itu dari belakang sampai ke depan. Ya boleh ke sana, boleh ke sini, boleh. Tetapi yang jaga garis hanya garis itu saja. Kanan kiri, itu saja. Ya, tugasnya itu saja. Dan dia tidak boleh keluar dari garis kakinya. Ya, tidak boleh. Harus selalu kakinya berhubungan dengan garis. Ketika sudah kena pemain yang lari tadi, berikutnya tadi kena, maka gantian. Yang tadi jaga ganti main, yang tadi main ganti jaga. Jadi kurang lebih seperti itu. Menggunakan waktu, ya menggunakan waktu. Tergantung. Kalau kemarin kita main 7 menit, babak pertama, kemudian babak keduanya 7 menit. Kurang lebih seperti itu di nasib. Ya. Jadi kan Bapak udah jelasin aturannya tuh, cara mainnya gimana, pakai waktu juga. Terus skornya gimana Bang? Cara dapat nilainya. Ya, terima kasih. Tadi lupa ngasih lupa. Jadi penilaiannya bagaimana Pak? Nah, misalkan di sini paling depan, ini ada orang masuk, ada pemain yang main masuk ke dalam. Nah, begitu dia masuk sampai selamat sampai garis paling belakang, keluar sampai garis paling belakang, dia mendapatkan nilai 1. Langsung aja, selesai udah masuk sana, langsung balik lagi, masuk menuju garis paling awal, start, maka dia dapat nilai 1 lagi. Masih bisa masuk lagi, terus bulan balik saja. Ya, 1 anak bisa mendapatkan beberapa nilai bisa. Ya, selama belum terjadi kena. Kalau sudah jadi kena baru gantian. Yang tadi main jadi jaga, yang tadi jaga ganti main. Ya, ketika sudah kena maka gantian. Nah, situ pilih terus, nanti akan bertambah terus. Ya, di pojok sana ada wasit, di pojok sana ada wasit. Jadi wasitnya ada 3 minimal ada 3. 1 wasit yang bagian belakang, 1 juri bagian belakang, 1 juri bagian depan, dan 1 wasit untuk mengatur pertandingan. Kalau lebih lengkap lagi, ada yang wasit 1, wasit 2, juri 1, juri 2. Gitu. Jadi kita harus seperti itu. Terima kasih. Lupa? Cukup? Baik, cukup ya. Bagaimana kita siap semuanya ya? Siap untuk melaksanakan ya? Baik, nanti akan kita atur waktunya kapan. Kita akan melaksanakan kegiatan SEM permainan hadang ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.